Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam channel website Nasti. Apa kabar subscriber semuanya? Semoga sehat selalu ya sobat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai penilaian observasi P3K Guru 2022. Tapi seperti biasa, bagi sobat yang baru menemukan channel website Nasti, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, and comment agar sobat semuanya tidak ketinggalan informasi dari channel website Nasti. Oke sobat, di video kali ini, nah sebentar lagi tanggal 27 dan 28 November itu tepatnya jadwal penilaian observasi P3K Guru. Nah, apa saja yang akan dinilai nih? Wajibkah guru hadir saat penilaian? Persiapkan perangkat KBM ini ya sobat agar auto lolos penilaian observasi. Yuk kita cek. Nah, ini ada informasi yang admin dapat dari salah satu grup WA, di mana di sini berisi berikut kisi-kisi instrumen penilaian bagi pelamar P2 dan P3 P3K Guru tahun 2022. Nah, apa saja kisi-kisi dari instrumennya ya kita cek ya sobat ya. Yang pertama, menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Nah, seorang guru itu dia harus mampu merefleksi terhadap apa yang diajarkan di kegiatan PBM-nya. Kemudian poin yang kedua, menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Poin yang ketiga, menggunakan strategi manajemen kelas. Poin yang keempat, melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan laporan pembelajaran. Nah, di mana di poin yang keempat ini, seorang guru itu dia harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian serta membuat laporan daripada hasil pembelajaran. Nah, kemudian poin yang kelima, menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Poin yang keenam, menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Nah, di poin yang keenam ini, seorang pendidik ataupun seorang guru itu dia harus mampu berusaha secara mandiri, secara pribadi, secara mandiri untuk mempelajari keterampilan ataupun kemampuan yang baru didapatnya dari berbagai media, baik itu media internet maupun daripada media buku cetak. Nah, kemudian poin yang ketujuh, mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain serta memberikan respon yang sesuai. Nah, dari poin yang ketujuh ini nanti akan admin kasih satu contoh bentuk pertanyaan observasinya ya sobat. Seperti apa sih mendengarkan pihak lain ataupun mendengarkan secara aktif, menangkap, kemudian memberi pesan masukan kepada orang lain. Itu nanti akan admin kasih satu contoh daripada soalnya. Kemudian poin yang ke-8, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Poin yang ke-9, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Nah, itu 9 daripada kisi-kisi instrumen penilaian. Nah, di mana yang ke-9 ini harus ada dalam diri seorang guru. Nah, yuk kita cek salah satu contoh soal daripada penilaian observasi. Nah, ini salah satu contoh instrumen seleksi kesesuaian kompetensi. Misal, di satu soal, dalam melakukan pendekatan, kandidat melakukan poin yang pertama, mencatat kekurangan. Poin yang kedua, meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan. Poin yang ketiga, refleksi bersama serta meminta masukan. Poin yang keempat, selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Nah, dari keempat poin ini bukan berarti ada yang salah, namun masing-masing poinnya akan mendapatkan nilai. Misal, mencatat kekurangan ini akan mendapat poin 9, meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan poinnya 1, refleksi bersama serta meminta masukan poinnya 4, kemudian selalu meminta pendapat tentang diri sendiri poinnya 3. Nah, di antara kesemua ini yang manakah yang merupakan cerminan dari diri P3K ataupun pelamar? Misalnya sobat sering refleksi bersama
serta meminta masukan, maka sobat akan mendapat poin nilai 4. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti di aplikasi SIM penilaian tersebut apakah poinnya ini ditampilkan atau tidak? Itu yang belum kita ketahui ya sobat. Kalau misalnya poinnya ditampilkan, itu lebih memudahkan tim penilai untuk memberi nilai kepada sobat semuanya. Oke, kita lanjut ya sobat. Nah, ini ada yang harus dipersiapkan daripada pelamar untuk kegiatan KBM-nya ataupun kegiatan belajar mengajarnya, yang mana ini nanti merupakan juga bisa jadi ini merupakan penilaian dari tim penilai. Nah, tidak pun menjadi penilaian, hal ini harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, apakah itu nih? Mohon untuk disiapkan perangkat KBM-nya. Yang pertama, kalender pendidikan, jadwal mengajar, silabus, RPP, KKM, Promes, Protah, absen siswa, rekap absen siswa, jurnal mengajar, format penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap, program remedial dan pengayaan harian, bahan ajar, kisi-kisi penilaian harian, kisi-kisi penilaian tengah semester, kisi-kisi penilaian semester, program remedial pengayaan tengah semester, dan program remedial pengayaan semester. Nah, ini info dari guru senior Mapel Matematika yang ada di Provinsi Riau. Nah, ini dari grup guru senior matematika ya sobat. Nah, yang menjadi pembahasan sekarang yaitu banyak nih sobat-sobat semuanya, wah terlalu ribet ya menjadi P3K, banyak sekali yang harus dipersiapkan. Gara-gara mempersiapkan itu banyak hal yang terjadi, ada yang kecelakaan lah dan lain sebagainya. Nah sobat, perlu sobat ketahui, kita sebagai pendidik tidak pun melakukan seleksi P3K ini, hal kesemua ini adalah senjata kita sebagai seorang guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun selama ini tidak menjadi pemeriksaan oleh kepala sekolah ataupun oleh pengawas. Namun alangkah lebih baiknya ini disiapkan. Nah, oleh karena itu ibaratkan orang yang mau pergi ke ladang, kalau misalnya pisaunya tidak ada tentu nggak bisa pergi ke ladang kan sobat. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, ketika kita masuk ke kelas kita harus kita harus mempunyai ini semua, karena ini adalah dasar kita untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, kemudian nanti kan pelaksanaan penilaian observasi itu di tanggal 27 dan 28 November 2022. Nah, nanti aplikasi penilaian tersebut bisa diakses oleh tim penilai, baik itu guru senior, kepala sekolah maupun pengawas, itu tepatnya jam 00.01 di tanggal 27, tepatnya di hari Minggu, dini hari Minggu. Aplikasi tersebut sudah bisa diakses oleh tim penilai. Nah, sekarang satu lagi yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, di saat penilaian itu kan di tanggal 27 itu hari Minggu dan 28 itu hari Senin. Nah, di hari Minggu ataupun hari Senin tersebut, apakah pelamar ataupun P2 dan P3 tersebut wajib hadir menemui penilai atau tidak? Nah, wajib hadirkah atau tidak? Nah, ini dia jawabannya. Ini admin dapat dari salah satu grup Facebook dari Kemendikbud Info. Ini dari Jawa Timur. Nah, dari Jawa Timur ini sudah ditampilkan yaitu yang pertama, pelaksanaan tanggal 27 dan 28 ya, secara serentak semua di tanggal 27 dan 28. Tempat ruang meranti berarti di Kalimantan Timur, di sini mereka melakukan penilaian di suatu ruangan. Nah, tidak hadir dianggap mengundurkan diri. Kalau seperti ini berarti harus hadir ya P2 dan P3-nya. Penguji pengawas Kepsek guru senior telah ditetapkan oleh dinas. Materi 4 kompetensi, jumlah peserta harap melapor kepada pengawas binaan dari sekolah masing-masing. Nah, ini ada komentar dari salah satu anggota grup yaitu gua kepo, kok gurunya hadir buat apaan? Nah, ini tanda tanya. Sementara yang kita ketahui, gua kepo ini adalah salah satu admin daripada Info GTK, admin Kemendikbud. Nah, berarti bisa jadi sebetulnya guru tersebut
tidak mesti hadir gitu. Namun ini tidak ada tanggapan dari dia ya, ditanya lagi oleh yang lain apakah betul tidak hadir, tidak ada tanggapan dari beliau. Ternyata mungkin bisa jadi ini tergantung dari penilainya wajib hadirkah atau tidak, tapi sepertinya tidak wajib ya buat hadir ya sobat. Nah, sekarang kita lihat di tanggal hari ini seperti apa sih bentuk aplikasi SIM penilaian tersebut ya sobat. Nah, ini salah satu akun daripada penilai yang admin coba buka, di mana di sini di bagian dashboardnya ini ditampilkan siapa aja sih tim penilainya, yaitu ada kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Nah, kemudian alurnya seperti apa seleksi observasi ini? Nah, yang pertama, pelamar melakukan login dan melamar di akun di link SSC-ASN. Nah, ini dulu ya sobat, pertama sekali dulu ketika daftar seleksi P3K-nya. Kemudian pemilihan formasi ini juga dulu, kemudian seleksi administrasi ini juga sudah diumumkan kemarin. Kemudian sanggah administrasi juga sudah kemarin, dan nanti di tanggal 26 akan diumumkan hasil sanggahannya. Nah, kemudian ini ada pengumuman seleksi administrasi itu di tanggal 26 besok ya sobat, hasil dari sanggahan. Kemudian ada seleksi kompetensi, inilah yang dimaksud dengan penilaian kesesuaian ataupun observasi yang akan dilaksanakan nanti tanggal 27 dan 28 itu untuk kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dan nanti dilanjutkan di tanggal berikutnya yaitu dinas pendidikan dan BKPSDM. Nah, di mana untuk kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang dinilainya yaitu kompetensi dan kinerja. Sedangkan untuk dinas pendidikan dan BKPSDM yaitu lingkungannya, artinya apakah pelamar tersebut pernah menyalahgunakan nafza, pernah melakukan perundungan. Nah, itu yang menilainya adalah dinas pendidikan dan BKPSDM. Nanti setelah seleksi kompetensi ada sanggahan. Sanggahan ini artinya jika ada yang tidak lolos seleksi kompetensi boleh melakukan sanggahan. Nah, setelah itu nanti akan diumumkan hasil seleksi kompetensinya. Nah, nanti hasil seleksi kompetensi tersebut, guru dengan nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Nah, guru nilai tertinggi seperti apa yang bisa lolos dengan formasinya? Nah, itu sudah admin jelaskan di video sebelumnya ya sobat, mengenai 3 cara menentukan penempatan hasil seleksi observasi. Nah, sekarang kita ke bagian pelamar, opsi pelamar. Oke, untuk di bagian pelamar ini itu waktu penilaian akan dibuka pada tanggal Minggu 27 November 2022 pukul 00.0001 WIB. Artinya dini hari subuh Minggu baru bisa diakses link bagian pelamar ini. Nah, di sini tertera 2 hari 15 jam 57 menit lagi baru bisa diakses link ini. Artinya penilai baik itu kepala sekolah, guru senior maupun pengawas belum bisa melihat apa saja sih nanti isi dari pelamar ini. Tapi yang jelas isi dari pelamar ini yaitu seluruh pelamar ataupun seluruh P2 dan P3 yang ada di satu sekolah tersebut yang akan dinilai oleh guru senior dan kepala sekolah dan pengawas. Nah, nanti teknisnya ataupun caranya, penilai akan mengklik salah satu dari di sini, nanti akan mengklik salah satu pelamar. Kemudian kalau sudah diklik barulah muncul soal-soal penilaian kesesuaiannya tersebut. Dan catatan yang paling penting, soal berikutnya akan muncul kalau soal yang pertama sudah dijawab. Dan kalau sudah menekan tombol selesai tidak bisa kembali lagi ke soal awal. Nah, satu yang menjadi pertanyaan besar yaitu nanti ketika pelaksanaan di tanggal 27 dan 28 itu, syarat utama penilai melakukan penilaian yaitu yang pertama komputer ataupun laptopnya harus bagus, kemudian yang kedua jaringan internetnya harus stabil. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika nanti melakukan penilaian di satu PTK ataupun satu pelamar, di pertengahan jalan tiba-tiba jaringan rusak. Nah, apakah nanti akan mengulang atau melanjutkan atau selesai? Jika selesai itu sangat disayangkan sekali ya sobat, karena merugikan pelamar. Semoga tidak, amin. Oke sobat, untuk informasi kali ini cukup sekian. Semoga sobat semuanya lolos seleksi observasi. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, and comment. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.